Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Nurrohmat dari semester 5A. Di sini saya akan mereview mengenai tugas metode penelitian hukum dalam pertemuan ke-13, yaitu untuk mereview jurnal dari salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Dan saya akan mengambil jurnal dari Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH mengenai penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa-siswi SMK, SMA, MA, Kabupaten Cianjur. Perdagangan orang atau trafficking memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek trafficking selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya. Apalagi korban trafficking pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya, baik secara fisik ataupun psikis, yaitu seperti perempuan dan anak-anak. Dan perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan manusia, di antaranya adanya kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, dan kurangnya kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian kultur yang menempatkan wanita pada tingkat yang lebih rendah, kemudian kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam penjagaan daerah perbatasan, serta minimnya perhatian pemerintah. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Kemudian, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan atau demand terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, rendah kemudian mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking ini. Dari segi ekonomi, kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker, yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang termasuk pemilik, pengelola perusahaan, pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang tersebut. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.